champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean. Yeah, in the Caribbean. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi ingin menelisik tentang Gunung Kawi yang konon tempat orang-orang, sebagian orang mencari pesugihan di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Malang Selatan, di desa Wonosari, Kabupaten Malang. Tempat ini juga merupakan peziarah atau ziarah warga multi etnis serta multi agama, oleh karena beberapa agama seperti Islam, Konghucu, dan ada juga warga agama yang lain yang turut berziarah di tempat ini atau di pasarean Gunung Kawi. Ada dua makam yang sering dikunjungi oleh para peziarah. Yang pertama adalah makam Raden Mas Suryo Kusumo atau Raden Jakaria II dan Raden Mas Imam Sujono. Kiai Jakaria II yang kemudian dikenal sebagai Eyang Jugo merupakan kerabat dari Pangeran Diponegoro dalam rangka perjuangan melawan Belanda. Namun sepeninggal atau setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, Eyang Jugo lantas mengembara ke arah timur di daerah Blitar, tepatnya di Kesamben, dan oleh karena beliau tidak meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro lewat berperang, beliau memilih jalan berdakwah untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang masih belum mengenal akan agama. Bentuk perjuangan beliau digambarkan di tembok berupa relief yang menceritakan tentang betapa perjuangan beliau melawan penjajahan Belanda semasa beliau masih mengikuti Pangeran Diponegoro, dan beliau juga menyebarkan agama Islam di daerah Kesamben, Blitar, dan beliau juga mendirikan sebuah padepokan di Kesamben dan beliau tinggal di sana. Namun tidak berapa lama kemudian Imam Sujono menyusul beliau ke Kesamben. Imam Sujono sendiri adalah putra dari Kanjeng Sunan Hamengkubuwono yang pertama. Beliau memilih lengser ke Prabon dan mengangkat senjata bersama-sama dengan Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajah Belanda pada waktu itu. Dan pada akhirnya mereka berdua tinggal di Kesamben, Blitar, dan tinggal di padepokan untuk mengajarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat di sekitar Blitar. Setelah sekian lama beliau berdua berjuang menyebarkan agama Islam, lalu Eyang Jugo mengirim Eyang Imam untuk membuka lahan di lereng Gunung Kawi di daerah Wonosari untuk mempersiapkan makam bagi Eyang Jugo. Dan pada akhirnya Eyang Jugo setelah meninggal dimakamkan di Gunung Kawi, dan tidak berapa lama kemudian beliau berdua meninggal dan pada akhirnya dimakamkan di Wonosari di lereng Gunung Kawi tersebut. Adapun biasanya orang-orang yang berziarah atau melakukan ritual untuk mencari pesugihan mengambil hari baik menurut mereka adalah Jumat Legi atau tanggal 1 dan 2 di bulan Suro. Biasanya juga sangat ramai sekali pengunjung dari pelosok negeri untuk berziarah atau mungkin untuk ngalap berkah atau semacamnya di kedua makam tersebut.
Ada beberapa ritual yang harus mereka lakukan untuk mencari pesugihan di tempat ini, dan akan dipandu oleh para juru kunci. Dan adapun ritual yang mereka lakukan akan diarahkan oleh juru kunci dari makam tersebut. Dan di dalam komplek Gunung Kawi juga dibangun sebuah masjid dan kelenteng atau vihara untuk orang-orang yang beragama Konghucu dan Hindu atau Buddha mungkin yang ingin ziarah di Gunung Kawi. Disediakan pula tempat untuk mereka untuk melakukan suatu ritual agama. Dan ada juga guci yang konon peninggalan dari Yang Jugo, dan kebanyakan orang setelah melakukan ritual mereka menunggu di bawah pohon Dewandaru yang konon dipercaya sebagai pohon dewa, yang menurut kepercayaan orang-orang yang melakukan ritual dengan menunggu di bawah pohon tersebut diharapkan ada buahnya atau daunnya yang jatuh dan nanti akan dibawa pulang untuk disimpan. Dan itu dipercaya konon terkabulnya permohonan atau permintaan mereka untuk menjadi makin kaya. Walau alam, semua tergantung kitanya masing-masing. Kita bekerja keras dan berdoa serta senantiasa berusaha dan berdoa juga bisa mendatangkan kemajuan dan keberkahan bila mana kita mendapatkan rezeki. Dan bagi orang yang mungkin pendek pikirannya, mereka juga ingin mencari pesugihan, juga hak mereka, silahkan saja. Semuanya tergantung dari diri kita masing-masing. Hanya saja kita sebagai orang yang beragama jangan pernah sampai mempersekutukan Tuhan atau menduakan Tuhan, dan itu adalah larangan dari semua agama. Sebenarnya Malang Selatan ini mempunyai banyak sekali objek wisata selain daerah pantai-pantai. Selain Gunung Kawi juga pantainya juga sangat-sangat indah. Pantai Ngeliep, Pantai Sendang Biru, Teluk Asmara, Watu Leter, Ungapan, Pantai Batu Bengkung, Mantep, dan Pantai Balikambang. Banyak wisata-wisata di pantai, wisata pantai di Malang Selatan ini, dan masih sangat asli panorama alamnya, dan lautnya juga masih sangat bersih, dan ombaknya besar oleh karena masuk dalam kawasan pantai selatan. Mungkin demikian dulu tim Lintas Batas Dimensi. Silakan like, share, subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah. Terima kasih banyak telah mendukung channel kami ini. Terima kasih.